Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Kamis tanggal 1 Januari tahun 2026 adalah Hari Raya Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Hari Perdamaian Sedunia. Hari Raya Santa Perawan Maria, Bunda Allah, mengingatkan kita akan ajaran bid'ah tentang kebundaan ilahi Maria yang muncul pada abad ke-5. Pokok ajaran bid'ah ini ialah bahwa Maria memang Bunda Yesus, tetapi bukan Bunda Allah. Konsili Efesus pada tahun 431 dengan teguh mempertahankan ajaran yang benar, yaitu bahwa Maria adalah Bunda Allah karena Yesus anaknya adalah sungguh-sungguh Allah. Hari raya ini ditetapkan oleh Paus Pius XI pada hari ulang tahun ke-1500 konsili tersebut. Merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah juga berarti bahwa kita mengakui Yesus sebagai sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Kemuliaan Maria sebagai Bunda Allah adalah cerminan kemuliaan anaknya, yaitu Yesus, Tuhan dan penebus umat manusia. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Bilangan bab 6 ayat 22 sampai 27. Sekali peristiwa Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah kamu harus memberkati umat Israel. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera." Demikianlah mereka harus meletakkan namaku atas umat Israel. Maka aku akan memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 4, ayat 4 sampai 7. Saudara-saudara, setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Aba, ya Bapa.
Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Dan kalau kamu anak, maka kamu juga menjadi ahli waris oleh karena Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 2 ayat 16 sampai 21. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Betlehem. Mereka menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang sedang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan semua hal itu di dalam hati dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah dipanggil menuju keselamatan. Pada hari ini, kita memasuki tahun baru 2026 dengan hati yang dipenuhi dengan sukacita. Amat beralasan kalau gereja menempatkan hari raya Maria Bunda Allah pada awal tahun, ibu yang melahirkan anak Allah, Yesus, sebagai keselamatan kita. Saat kita merayakan hari raya Maria Bunda Allah ini, marilah kita mempercayakan dunia kita, negara dan bangsa, serta masyarakat kita, juga ketentraman bagi gereja dan keluarga kita, sehingga Dia dapat menjaga kita semua dan membawa kita kepada Putranya yang terkasih, yang telah membawa keselamatan, cinta, dan damai bagi kita semua. Kita tentu berharap firman Tuhan dalam bacaan pertama hari ini memberi kita keyakinan akan pendampingan Tuhan selama tahun yang baru yang akan kita jalani ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara terkasih, bersama harapan iman di atas, kita juga diajak untuk bergerak menuju keselamatan. Bagaimana mungkin kita berharap akan keselamatan untuk tahun yang baru ini, sementara kita sendiri dengan tahu dan mau secara pasif tidak mau mendekat kepada keselamatan itu.
Lebih parah lagi, kalau kita menjauh dari suasana keselamatan, bahkan secara fatal, melawan keselamatan dengan cara hidup kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Coba kita amati dalam bacaan Injil hari ini. Setelah para gembala mendapatkan warta gembira tentang kelahiran Yesus, mereka langsung menegaskan tekad, mengayunkan langkah, dan pergi mengunjungi bayi Yesus. Ini sungguh adalah gerakan dari para gembala untuk mendekat kepada keselamatan. Hal serupa dikisahkan dalam Injil Matius tentang orang Majus dari timur. Setelah mereka melihat bintangnya di timur, mereka berangkat untuk menyembah Dia. Mereka juga bergerak kepada keselamatan. Demikian juga nanti para rasul dan banyak orang yang percaya kepada Yesus. Gerakan menuju keselamatan dari para gembala menghasilkan kekuatan iman dalam diri mereka untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sementara Maria, Bunda Allah, menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Mengapa? Karena ia mengetahui bahwa bayi yang dilahirkannya adalah anak Allah, dan komitmen Maria untuk menjadi ibu bagi sang putra sungguh mendapatkan penegasan dari kesaksian para gembala itu. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai orang yang beriman, oleh surat Paulus kepada jemaat di Galatia, kita dikatakan bukan lagi hamba, melainkan anak. Dan karena kita telah diangkat menjadi anaknya, maka kita adalah ahli waris. Itu mau mengatakan bahwa kitalah ahli waris keselamatan yang menerima dan meneruskan karya keselamatan itu kepada sesama. Kitalah yang berhak mengalami dan tinggal dalam keselamatan, dan karenanya harus hidup dekat dengan keselamatan itu sendiri. Marilah kita belajar dari para gembala yang berani mengambil langkah mendekat kepada keselamatan di tengah kesibukan tugas mereka sebagai gembala, dan dengan gembira datang kepada Yesus agar kita selalu dituntun untuk mengalami sukacita seperti para gembala yang kembali sambil memuji dan memuliakan Tuhan. Disemangati komitmen keselamatan Bunda Maria, Bunda Allah, yang memberikan segenap dirinya untuk karya keselamatan Allah, marilah kita menjadikan tahun ini sebagai tahun keselamatan bagi pribadi, keluarga, gereja, dan masyarakat di sekitar kita, bahkan bangsa dan negara kita. Jadilah saksi keselamatan yang menyalurkan kasih Allah bagi dunia di sekitar kita, persis seperti yang dilakukan oleh Bunda Maria, karena lewat pemberian dirinya bagi Allah dan pengorbanan dirinya tanpa pamrih, ia telah menjadi jembatan keselamatan antara Allah dan manusia. Jadikan tahun ini sungguh bermakna, sehingga pada akhirnya kita dan banyak orang di sekitar kita atas caranya masing-masing mampu memuji dan memuliakan Allah. Jadilah juga bentara atau utusan bagi perdamaian dunia, gereja, kelompok, bahkan perdamaian di tengah keluarga kita.
Karena Sang Raja Damai, Yesus sendiri telah menunjukkan perdamaian sesungguhnya, yakni persekutuan manusia dengan Allah dan sesamanya. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.